sepanik itu. Cukup dengan cuci tangan yang bersih, bener-bener yang jauhi kerumunan, apa segala macam, itu sebetulnya sudah cukup sih. Biasanya tiap siang aku menggoyang seluruh Indonesia ya. Di rumah aja bukan berarti kalian tidak kreatif ataupun tidak produktif. Nah, sebentar lagi saya akan ngobrol dengan pahlawan Indonesia saat ini yang tengah berjuang melawan pandemi corona. Jadi buat kalian yang punya privilege di rumah aja, privilege ini kalian harusnya mentaati benar-benar anjuran ini karena daripada kalian tidak mudik. Oke, hai dok. Hai. Saya sekarang sedang bersama Dokter Noni di Surabaya, dok. Ini kebetulan aku lagi praktek di Rumah Sakit TNI AU Sumitro, belakang Bungkul. Oke, dok, ini berkenaan dengan COVID. Banyak masyarakat yang kurang benar-benar paham soal COVID. Nah, yang benar seperti apa sih? Penularannya kan memang bisa lewat droplet ya, bukan airborne ya. Tapi kenyataannya beberapa yang saya dapat info itu kadang-kadang airborne juga bisa. Jadi ini masih pro dan kontra sebetulnya. Jadi ngobrol itu kan kadang-kadang kan kita kalau berdekat itu kan kadang-kadang kalau istilahnya udara mulut kita kan lembab ya. Itu kadang-kadang juga bisa membawa si virus itu. Jadi lebih baik pakai masker aja. Jadi meskipun WHO bilang penularannya tidak melalui airborne, tapi kita untuk jaga-jaga aja. Jarak kita ngobrol ke orang berapa meter sih kira-kira? Si virus ini karakternya kan di itu droplet ya, dia bisa meloncat kurang lebih 1 meter sampai 2 meter. Jadi jaraknya sebetulnya idealnya 1 meter. Bicara soal masker yang dibuat sendiri pun itu sebenarnya bisa ya? Bisa pakai kain. Oh. Ini yang susah dan sekarang harganya mahal banget. Dari tenaga medis pun juga kesusahan mencari ini. Oke, banyak sekali tenaga medis yang menggunakan APD dadakan ya? Pemerintah sendiri itu harusnya ada ya, entah hingga saat itu pun menyediakan sendiri. Dan itu nggak murah. Ini kan lagi marak, ada banyak orang yang menggunakan APD di luaran. Bukan tenaga medis. Sebenarnya aturannya gimana sih? Seharusnya namanya APD yang hanya digunakan untuk tenaga medis ya. Iya. Kan begitu. Jadi kita pun saat praktek yang lengkap yang benar-benar yang sesuai itu digunakan untuk kita merawat ruang di isolasi. Iya, oke. Pasien dengan positif COVID di ruang isolasi kita yang sudah lapis itu. Oke. Kalau misalkan kita praktek seperti ini, mungkin APD-nya yang 1 lapis itu aja, yang standar loh ya. Orang tidak usah sepanik itu. Cukup dengan cuci tangan yang bersih, benar-benar yang jauhi kerumunan, apa segala macam, itu sebetulnya sudah cukup sih. Ini kemarin saya ramai sekali orang pasien COVID meninggal, kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum, dan kemudian warganya protes. Menurut dokter seperti apa sih harusnya? Jadi untuk protokol pemakaman pengurusan jenazah COVID-19 ini mulai dari pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah itu dilakukan oleh pihak rumah sakit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kan di sini Surabaya ada beberapa rumah sakit rujukan yang menerima penderita COVID kan. Pengurusan jenazah tidak boleh orang lain dulu. Lini pertama harus rumah sakit. Terus kemudian untuk penutup jenazah ditutup dengan kain kafan atau bahan plastik yang tembus air. Itu sudah ada protapnya. Oke. Makanya kan itu diserahkan untuk pembungkusan kan diserahkan ke pihak rumah sakit. Kemudian ditutup dengan bahan kayu atau bahan lain yang tidak mudah tercemar. Itu yang ketiga. Terus kemudian kalau sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi. Pemakaman itu tidak boleh lebih dari 4 jam. Jadi harus segera dimakamkan. Untuk pemakamannya sendiri itu ada syaratnya. Syarat-syaratnya di sini yang ada ya sesuai protap dari Kementerian Agama itu 50 meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum, jaraknya 500 meter dari pemukiman terdekat. Jadi dari harus 500 meter. Jenazah sendiri itu harus dikuburkan dalam kedalaman 1,5 meter. Bicara soal pembungkus tadi, artinya kalau plastik itu kan lama sekali terurainya, dok. Apakah ini plastik jenis khusus lagi?
Jadi ada bahan sendiri, namanya bahan plastik A. Plastiknya bukan sembarang plastik sih. Jadi ya. Pembungkusan ini kita serahkan kepada rumah sakit rujukan. Ya, karena dia ya. Jadi bisa dipastikan bahwa masyarakat nggak perlu panik untuk hal itu ya. Karena memang sudah ada protap yang benar-benar melindungi semua orang. Terakhir, untuk pesan buat masyarakat bagaimana cara supaya terhindar dari COVID? Berdoa. Ya. Semua kalau kita berikhtiar, semua dilakukan, kalau nggak berdoa kan percuma. Yang pertama berdoa. Benar melakukan social distancing yang betul-betul. Oke? Jadi contohnya jauhi teman, karena masih banyak kita lihat orang-orang masih nongkrong di warung kopi itu masih banyak banget. Ya. Minimalkan bersentuhan atau berdekatan dengan orang lain. Kadang-kadang kita kan nggak bisa. Cerita menarik dari narasumber yang menginspirasi. Di MTV Indonesia itu saya upgrade diri saya sendiri. Alhamdulillah. Berarti kalau kita ngajuan kita buka cabang kedua. Dibalut dalam sebuah perbincangan ringan. Zaman dulu handy dulu kan. Harus pakai. Jangan lewatkan setiap kisahnya tatap muka setiap Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di JPM Stream. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Cerita menarik dari narasumber yang menginspirasi. Di MTV Indonesia itu saya upgrade diri saya sendiri. Alhamdulillah. Berarti kalau kita ngajuan kita buka cabang kedua. Dibalut dalam sebuah perbincangan ringan. Zaman dulu handy dulu kan. Harus pakai. Jangan lewatkan setiap kisahnya tatap muka setiap Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di JPM Stream. Kita keluar rumah, kita dengan project apapun kita juga harus penutup, kita cuci, ya kan. Terus ya berjemur ya. Lah ini berjemur ini ada pro dan kontra. Berjemur sinar matahari. Ada yang bilang jam 10 ke atas, ada yang bilang 10. Sebetulnya kalau dari literatur yang saya baca, memang di luar negeri berjemurnya memang di atas jam 10. Tapi itu di luar negeri, kita kan di Kulistiwa jam 10 ke atas tuh sangat panas, akhirnya jadi bahaya kan. Kalaupun mau, dan aku meluruskan ya, orang-orang banyak yang salah kaprah berjemur untuk mematikan virus, bukan loh ya. Untuk menguatkan tubuh. Jadi kita mengambil vitamin D3-nya itu yang kita butuhkan, bukan karena kumannya mati itu bukan. Jadi artinya. Jadi yang masyarakat banyak itu mikir virus mati, bukan. Jadi kita mengambil vitamin D-nya. Dan kita idealnya itu malah sebelum jam 10 atau setelah jam 3. Itu kita dapat D3-nya dan berjemurnya agak lebih lama. Kalau di negara kita, negara Katulistiwa, negara jadi tropis, istilahnya untuk mendapatkan vitamin D1 dan D3, ini ada aturnya di sini. Itu untuk sebetulnya tujuan kita berjemur untuk meningkatkan daya imun kita, ya. Itu di sini dituliskan itu kurang dari jam 10 atau setelah jam 3. Kalau di luar negeri memang 10 sampai jam 2 itu kan nggak begitu panas ya. Kemudian ketika rumah kita, sirkulasi kita tidak boleh lembab. Ya. Perbaikan gizi ini tidak harus vitamin C, tidak harus vitamin E. Kan? Sering cuci tangan, itu intinya. Sering cuci tangan. Kadang-kadang masyarakat di sini tuh masih malas cuci tangan. Kan ini kemudian gerakan untuk penggunaan masker itu juga kurang. Kadang-kadang orang kita nggak batuk kok ngapain pakai masker. Itu yang sering. Ya. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Semoga wabah ini segera berakhir ya dokter.
Ya sebelum puasaan ya udah mau mendekati puasaan ya. Bener nih puasa Sedih. nih. Nggak bisa mudik saya. Nggak bisa mudik, Dok. Nggak usah dulu. Dilarang dokter untuk mudik. Di sini kerja, situ mudik-mudik ya kan? Oke dokter, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Chandra, apa kabar? Baik, Chandra halo Mas Timi, Jamil. gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Chandra, gimana sih tagline-nya Stasiun Dangdut? Stasiun Dangdut digoyang sampai Yahoo. Asik. Semua kegiatan syuting dihentikan. Libur Mas, takut corona semua deh kayaknya Mas. Off air juga gimana Chandra? Off air juga banyak yang di cancel, banyak yang dibatalkan ya, semuanya itu gara-gara corona ya Mas. Mudah-mudahan cepat berlalu aja Ya, supaya amin. kita para seniman ini bisa kembali berkarya dengan nyaman ya Mas Timi. Iya, amin. Chandra, ini bicara soal di rumah saja. Kegiatanmu ngapain sih kalau kayak gini? Jadi selama stay di rumah itu kegiatanku makan, tidur, Mas, gitu-gitu aja Mas pokoknya. Chandra, Surabaya ini kan sudah mau mulai melarang orang dari luar untuk datang ke Surabaya. Gimana Benar. ini kamu nggak ada kepikiran untuk mudik atau nanti balik ke kampung halaman? Ini sebentar lagi kan Ramadan nih. Iya benar juga sih Mas. Karena kan aku di Surabaya juga perantau ya, bukan orang asli Surabaya ya. Jadi aku juga sedih karena pemerintah menganjurkan kalau bisa nggak mudik dulu, jangan mudik. Tapi alhamdulillah sih keluarga yang ada di Jember Mas, ini juga pengertian, ada pengertian, jadi jangan mudik dulu sampai benar-benar situasi itu kondusif lagi. Ada saran nggak untuk teman-teman supaya ngapain kayak di rumah supaya nggak bosen? Ini terus terang berminggu-minggu ini dan cukup bikin bosen loh. Bener. Bener Mas, biasanya tiap siang aku menggoyang seluruh Indonesia ya. Ya pokoknya intinya buat teman-teman semuanya, Sobat JPM, jangan merasa jenuh, jangan sedih. Kalau kita di rumah bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain ya Mas Timi. Banyak hal-hal yang bisa membuat kita jadi nggak bosan. Contohnya adalah online, aktif di media sosial. Terus kalau kamu hobi nyanyi, bisa cover lagu, kayak gitu sih Mas Timi. Chandra, terima kasih banyak ya. Semoga ini segera berakhir. Semoga bisa segera menggoyang masyarakat Indonesia lagi di siang hari. Amin doanya Mas. Iya, thank you Chandra. Cerita menarik dari narasumber yang menginspirasi. Di MTV Indonesia itu saya upgrade diri saya sendiri. Alhamdulillah. Berarti kalau kita ngecon kita buka cabang kedua. Dibalut dalam sebuah perbincangan ringan. Zaman dulu handycam harus pakai. Jangan lewatkan setiap kisahnya tatap muka setiap Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di JPM Stream. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Post TV. Jawa Post TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now.
cerita menarik dari narasumber yang menginspirasi. Di MTV Indonesia itu saya upgrade diri saya sendiri. Alhamdulillah. Berarti kalau kita ngecon kita buka cabang kedua. Dibalut dalam sebuah perbincangan ringan. Zaman dulu handycam harus pakai. Jangan lewatkan setiap kisahnya tatap muka setiap Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di JPM Stream.